Oke, selamat pagi guys. Pagi ini kita mau nyoba mobil ini ya. Ini namanya Matte Crusher dari Kyosho. Bodinya sangat detail. Ini bukan stiker ya. Ini LED. Bisa diisi LED nih guys. Nah, jadi sangat detail untuk bodinya. Jadi kayaknya sayang juga ya kalau dipakai untuk passing di taman. Ini pakai engine, saya bisa lihat pakai KE25 3 speed ya, 1 2 3 speed. Terus fuel tanknya kayaknya 150 cc. Exhaust pipe-nya juga by Kyosho. Untuk shock breaker-nya bisa lihat asik ya. Kayaknya kokoh sekali. Bahkan ada reel wheel-nya. Andai kan dia nge-trail, masih ditahan oleh, jadi tidak terbalik mobilnya. Oke, dia pakai 2 servo steering dan servo throttle. Ini sudah saya ganti ya, karena aslinya warnanya biru. Saya ganti yang clear, jadi nanti kalau ada fuelnya kesini, saya bisa lihat ya. Untuk pas prime engine, saya harus lihat ada fuelnya masuk ke karburator. Oke. Untuk RC ini sudah saya upgrade ya, pakai Sanwa MT4 untuk receivernya. Untuk transmitternya. Untuk receivernya saya pakai Das Micro untuk Sanwa. Saya ganti di dalam. Itu aja yang saya rubah, sama selangnya. Oh ya, untuk tips and triknya nih, kemarin sempat kesulitan ya pada saat kita mau break in engine-nya, karena yaitu pentingnya kita membaca buku manual. Saya sudah baca buku manual, terus saya cek semuanya. Waktu itu saya cek untuk bukaan di karburatornya ya. Dia kan advisnya 1 mm. Sudah saya cek, saya buka-buka. Nah, itu ternyata ada, karena ini engine ini sudah saya beli kurang lebih 2 tahun yang lalu dan belum saya gunakan, masih di dalam lemari selama 2 tahun. Akhirnya mekanisme karburatornya terganggu. Jadi buka tutupnya, geser buka tutupnya terganggu. Nah, itu yang bikin masalah pada saat awal saya break in untuk menstarter mesinnya. Tapi setelah karburator dibetulin, berfungsi baik, bukaannya juga hanya 1 mm, lancar. Terus untuk di kit ini nanti disediakan ada 2 insert ya. Ada 2 insert. Insert yang silver itu untuk break in. Terus ada insert yang biru, itu untuk nah, ini saya buka ya. Nah, ini insertnya ada 2 insert. Ini insert biru, ini saya sudah break in ya. Ini kalau beli baru, yang terpasang yang silver itu untuk break in. Jadi prinsipnya sih, kalau untuk engine ini break in langsung aja, nggak usah setting.
pokoknya cek cek fungsi karburasi, cek bukaan, tapi high speed needle, low speed needle, terus sama idle screw nggak usah dirubah. Ini ada 3 settingnya: high speed needle, low speed needle, dan yang ini yang kecil ini idle speed screw. Oke, jadi ini kalau kita mau break in ya, jangan lupa tentu saja kita siapkan screwdriver yang flat, terus kunci busi, terus glow plug heater yang full baterainya, terus habis itu cadangan glow plug, karena kadang-kadang dia rusak ya pada saat apa namanya, break in. Kemudian juga fuelnya. Ini fuelnya saya pakai 25% nitro. Nah, untuk awalnya break in ya ini harus dilihat dulu. Di sini kita lihat untuk, nah ini kelihatan ya. Nah itu glow plug-nya seperti ini. Glow plug-nya dia pakai yang standar, bukan turbo. Pastikan glow plug-nya nyala. Ya, jadi kita tes pakai ini. Kita lepas dulu, terus kita cek nyala enggak, gitu ya. Setelah nyala, baru kita prime engine. Jadi ini ditutup exhaustnya, lalu kita tarik berapa kali sampai fuelnya jalan ke karburator. Sampai sini aja, baru ini kita buka, baru kita starter. Kita starter 2 kali, kita tarik 2 kali, pasang glow plug heaternya, terus kita starter. Nah, untuk starter ini jangan terlalu kejam ya nariknya. Paling cuma segini aja, cuma sekitar 30 cm lah, 20-30 cm nariknya, dan itu dalam sequence yang cepat. Nah, seperti ini. Oke, pastikan tidak terlalu banyak bahan bakar yang masuk ke karburator. Tandanya gimana? Tandanya ya mesinnya susah di starter, habis itu tarikannya berat. Kalau ada seperti itu berarti kita harus buang dulu bahan bakarnya. Caranya ini, glow plug-nya kita lepas, lalu kita starter terus sampai keluar nitronya, bahan bakarnya. Atau kalau enggak kita balik aja. Ini mesinnya kita balik, ini di bawah kan berlubang nanti, itu bahan bakarnya bisa keluar dari situ. Oke. Terus oh ya, sebelum kita starter ya, saya tadi lupa. Sebelum kita starter, ini pastikan baterainya kita isi. Dia butuh baterai 4 AA. Saya pakai baterai charger seperti ini, Energizer. Ya, pastikan dulu semua servo berjalan. Ini saya sudah nyalakan ya, servo beloknya kiri, kanan ke kanan, terus servo untuk throttle ini gas, rem, gas, rem. Ini getar saya kasih
ABS ya, anti braking system, jadi dia nggak bakal ngepot gitu. Oke, terus kita cek jalannya gimana, kita rem ya. Jadi sebelum di starter kita harus pastikan dulu servonya berjalan dengan baik dan radionya dinyalakan. Karena pengalaman saya kemarin pernah juga ya, karena fail safe, jadi harusnya kita untuk menghidupkan RC itu adalah RC-nya dulu. Transmitternya dulu. Ya, jadi transmitternya dulu dihidupkan, baru RC-nya. Tapi kalau mematikan itu kebalikannya, kita tombol off dulu, baru kita matikan. Sehingga file save-nya receiver itu tidak tertrigger. Kemarin saya sempat tertrigger ya, karena belum di set, karena masih baru, belum di set. Jadi file save-nya itu dia malah ngegas. Jadi ini gasnya ngangkat sedikit, sehingga waktu saya tidak nyalakan remote-nya, tidak saya nyalakan receiver-nya, dan saya starter, itu waktu mesinnya nyala langsung ngegas, weng gitu. Ternyata saya sadar si servo throttle ini dia narik gasnya gitu. Jadi narik gasnya sehingga ya gitu deh, jadi maju. Setelah remote-nya saya hidupkan dan receiver saya hidupkan, sih aman ya, nggak salah. Oke, itu aja sih persiapannya. Yang penting itu gini ya, untuk menjalankan nitro itu cuma perlu tiga hal. Ada bahan bakar, ada udara yang masuk, dan ada pengapiannya. Kalau tiga-tiganya sudah dapat semua dan pengaturannya di karburasi tepat, insya Allah pasti bisa nyala gitu. Tapi ya memang tidak semudah itu teorinya ya. Saya sendiri sudah kadang-kadang stres juga. Tapi nggak apa-apa ya, namanya asiknya main engine nitro ini ya, kalau kita nemuin kesulitan dan kita berhasil mengatasinya, dan kalau kita berhasil nyetingnya, nanti mainnya enak. Oke, nanti kita review ya gimana jalannya, larinya si Kyosho Mad Cruiser ini. Oke, satu tip lagi terakhir buat saya, buat teman-teman sekalian ya, kalau nyetater ya, starter pertama kali break in karena dia pakai full start, nah sebaiknya pakai ini, pakai sarung tangan, karena ini tangan kanan saya ini lecet semua. Kita narik ini lecet, kelihatannya udah sembuh sih. Tapi ini mohon maaf nih, jalan di pinggir jalan rumah saya. Ini udah sembuh guys. Ya ini apa namanya, kayak kapalan ya tangan dan lecet. Makanya kalau saya saran siapkan juga sarung tangan. Gitu sih. Ya. Nanti kita lihat melajunya kendaraan ya.